Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ghurril muhajjalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajma'in amma ba'du. Hadratul mukarramin masyayikh ahli silsilah tariqah qadiriyah naqsyabandiyah ma'ad suryalaya bil khusus hadratul syekhina mursyidina sultan auliya fi hadzal zaman As-Sayyid Asy-Syaikh Muhammad Abdul Ghasaifullah Masluq qaddasallahu sirrah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan limpahan barokah dan karamah dari Hadratus Syekh sehingga hidup kita selalu terbimbing, kita selalu bersama beliau, anak keturunan kita, begitu pula kerabat orang yang dekat kepada kita selalu mendapatkan limpahan barokah dan karamah dari beliau sehingga bisa istiqomah dalam melaksanakan amaliyah teken Pondok Pesantren Suryalaya ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemangku manakib, para sesepuh manakib online ini, para petugas, syukur alhamdulillah hari ini saya diberikan kemudahan dan kesempatan dan kemampuan untuk sama-sama khidmat dalam manakib online kali ini. Setelah 2 kali sebelumnya walaupun sudah dijadwalkan tetapi ada hal-hal yang sehingga saya tidak bisa mengikutinya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, manakib sore ini berbarengan dengan manakib di Cendana ya. Syukur kita meskipun secara lahiriah hanya ada beberapa orang yang ikut, tetapi kita tetap istiqomah melaksanakan amaliyah tanpa terhalang oleh apapun, oleh siapapun. Ini semua tentu karena sebab bimbingan guru mursyid kita. Baiklah, mari kita sama-sama tabaruk kepada Hadratus Syekh, pada Guru Agung, kita sama-sama menyimak bimbingan beliau, ilmu-ilmu beliau di dalam kitab beliau Fadlus Syuhur pada bulan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Arif billah al-Wasil wal musil ilallah as-Sayyid Asy-Syaikh Muhammad Abdul Ghasaifullah Maslul qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi amin. Fa amma syinu fi hadzal syahri syajaratun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karimi alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin au kama qala syekhuna. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang hadir pada sore hari ini, meskipun pembahasan ini sering dibahas ya, huruf syin di bulan Syawal dimaknai oleh guru mursyid kita syajarah. Meskipun begitu sering dibahas, tetapi sudah menjadi adab kita sebagai murid secara umum ataupun sebagai salik secara khusus
Begitu pula kita sering mendengar Hadratus Syekh menyampaikan beberapa kalamnya berulang-ulang kali. Jangan pernah menyangka atau jangan sampai kita suudzon bahwa tidak ada kalam lain atau pembahasan lain yang bisa disampaikan. Artinya mengecilkan keilmuan seorang guru secara umum. Apalagi ditujukan kepada Hadratus Syekh. Beberapa kali Hadratus Syekh mengulang itu tentu ada hikmah. Bagi kita para murid khususnya. Karena tidak dikatakan seorang itu alim, melainkan ia tidak merasa bosan untuk mendengarkan ilmu, membahas satu ilmu, meskipun berulang-ulang kali. Bahkan dikatakan meskipun sampai 100 kali diulang. Itulah ada pepatah di orang pepatah Melayu ya mengatakan lancar dikaji, lancar kaji karena disebut, pasar jalan karena diturut. Nah, jadi sesuatu itu akan menempel, akan rosikhoh, akan membekas kalau diulang-ulang. Itulah prinsip dzikir kita seperti itu. Prinsip istiqomah adalah seperti itu. Disebut diulang-ulang, berulang kali. Amalan yang dikerjakan berulang-ulang dikatakan sebagai wirid ya. Belum jadi wirid kalau tidak dilakukan secara istiqomah. Kalau hanya sekali, 2 kali kemudian ditinggalkan, tapi kalau sudah berulang itu dikatakan sebagai wirid. Itulah yang akan membekas sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang, baik berupa amaliyah ataupun dalam hal ini berupa ilmu. Kemudian pasar jalan karena diturut. Pasar jalan karena diturut itu apa? Jalan setapak karena sebab ya, sering dilalui oleh manusia, maka terlihat bekasnya, menjadi jalan, bisa dilalui. Ini terjadi pada di tempat ya yang jarang dilalui orang. Artinya seperti di hutan atau di kebun ya, akan terlihat bekas yang sering dilalui orang dengan jalan yang tidak pernah dilalui orang. Jalan yang sering dilalui oleh orang maka tidak akan ditumbuhi rumput. Tetapi kalau jalan yang jarang dilalui pasti itu penuh dengan rumput. Ini juga berlaku tadi dalam hal amaliyah ataupun dalam hal ilmiah. Amal dan ilmu akan membekas jika sering diulang-ulang. Oleh karenanya fadlul syuhur begitu khususnya dulu Miftahus Sudur. Setiap manaqib dibacakan Miftahus Sudur. Begitu sekarang fadlul syuhur setiap manaqib setiap bulan. Kalau satu hari tadi saja pagi kan dijagat. Rajin manaqib sehari bisa 3 kali manaqib, berarti 3 kali mendengarkan fadlul syuhur. Bisa jadi materinya sama, tapi jangan pernah merasa bosan. Karena asarnya berbeda, bekasnya berbeda. Begitu pula zikir kita. Hari ini la ilaha illallah, besok la ilaha illallah, kemarin la ilaha illallah. Katakanlah kalau kita masih murid ya, ada hajat ini zikirnya la ilaha illallah, hajatnya ini zikirnya la ilaha illallah. Jangan pernah bosan. Karena asarnya, bekasnya berbeda. Walaupun zikirnya sama, ilmunya sama, bekasnya berbeda. Karena dikatakan hujan itu, tujuan daripada hujan bukanlah membasahi bumi, tetapi tujuan daripada hujan adalah agar tumbuh tanaman-tanaman di bumi. Tujuan daripada zikir, walaupun zikirnya sama, bukan sekedar untuk melafalkan zikir sehingga kita bosan. Dari kemarin zikirnya itu lagi. Begitu pula ilmu, tujuan ilmu bukan sekedar untuk didengarkan ilmunya, tetapi untuk membuahkan, menghasilkan sesuatu. Zikir kita diulang-ulang supaya ada yang tumbuh di dalam diri kita, berupa amal, berupa ilmu, berupa akhlak. Begitu pula ilmu yang diperdengarkan setiap waktu asarnya berbeda, bukan supaya kita sekedar menjadi alim, tahu, bukan sekedar untuk mengetahui, tapi supaya bisa
menghasilkan sesuatu dari ilmu yang diketahui, apapun itu. Oleh karenanya huruf shin di bulan ini adalah dimaknai oleh guru mursyid kita sebagai syajarah, yang artinya adalah pohon. Syekh Mursyid Hadratus Syekh mengutip firman Allah surat Ibrahim ayat 24 yang nanti diteruskan sampai ayat 26, yaitu berbicara mengenai tamsil atau istilah ilmu Quran dikatakan sebagai masal atau amsalul Quran. Apa itu amsalul Quran? Perumpamaan yang Allah berikan kepada manusia di dalam Al-Quran. Banyak contohnya. Allah memberi perumpamaan orang kafir diumpamakan seperti orang yang berjalan di dalam keadaan hujan lebat, kemudian diiringi dengan petir, dia menutup telinganya karena saking kencangnya petir itu. Perumpamaan. Apa yang dimaksudkan? Ini namanya amsalul Quran. Tujuan dari amsalul Quran adalah takribul fahmi, mendekatkan pemahaman. Sesuatu yang jauh, yang abstrak, diumpamakan dengan sesuatu yang konkret. Perhatikanlah kalam-kalam Hadratus Syekh. Sering Hadratus Syekh itu menyampaikan tamsil-tamsil, masal-masal, perumpamaan-perumpamaan, supaya kita paham. Pintu itu sering diulang oleh Hadratus Syekh. Pintu talqin adalah pintu, itu perumpamaan. Supaya kita bisa memahami sesuatu yang abstrak dengan melihat ibarahnya, perumpamaannya, ya sesuatu yang zahir. Banyak sekali. Inilah diantaranya adalah Allah memberikan masal, memberikan perumpamaan kepada manusia di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 24. Alam taro, tidakkah engkau memperhatikan? Engkau itu satu orang. Secara lahiriah di khitab kalam ini, firman ini ditujukan kepada Nabi, tetapi bukan untuk Nabi, tetapi untuk umatnya khususnya, agar memperhatikan. Pertanyaan, tetapi maksudnya adalah perintah. Perhatikanlah bagaimana Allah memberikan perumpamaan. Apa yang diumpamakan? Kalimatan thayyibah, adalah kalimah thayyibah. Tafsirannya kalimah thayyibah ini banyak. Nanti kita sebagai murid Hadratus Syekh tentu mengambil tafsiran atau pendapat yang diambil oleh guru mursyid kita, tanpa meninggalkan pendapat yang lain, artinya melengkapi. Tetapi yang kita ambil sebagai manhaj, sebagai kalam, kaul, ucapan, pendapat yang unggul adalah pendapat guru kita. Ta'aduban, adab kita kepada beliau dalam semua hal. Dalam bidang ilmiah, amaliyah, apapun itu, apabila terdapat perbedaan-perbedaan antara para ulama, maka kita dahulukan pendapat guru kita. Bukan fanatik, tetapi adab. Karena kita tahu pasti beliau memiliki kapasitas ilmu di bidang itu. Banyak beberapa ikhwan, tidak banyak, beberapa kali mengirimkan video-video, rekaman-rekaman ceramah dari beberapa kiai, beberapa ulama yang berisi pembahasan yang bertentangan atau yang berbeda, yang menyalahi dengan amaliyah ataupun ilmu yang diajarkan oleh Hadratus Syekh. Saya pribadi mengalami, beberapa ikhwan ada yang bertanya, ini sebetulnya bisa dimaklum bagi yang tidak tahu. Mungkin merasa kebingungan, tetapi secara adab sebetulnya jawabannya sederhana. Kita ini sedang berguru kepada satu guru. Karena kita yakin dan mesti yakin
Guru kita ini adalah kamil, sempurna dalam keilmuannya, dalam amalnya, dalam akhlaknya. Oleh karena itulah kita mengikuti beliau. Apabila ada dalam bidang ilmu atau amal yang bertentangan, dalam bertentangan itu karena memang segala sesuatu di dalam agama yang bersifatnya furu'iyah, cabang-cabang syariat, pengamalan-pengamalan syariat, itu memang di sana banyak ikhtilaf, banyak perbedaan pendapat. Jadi ya memang seperti itu. Maka tidak perlu dikontradiksikan, tidak perlu dijadikan sesuatu yang bertentangan. Biarkanlah masing-masing berjalan sesuai dengan keilmuannya. Kita mengikuti Hadratus Syekh dengan tanpa menyalahkan ajaran orang lain, dengan tanpa memeriksa murid orang lain. Seperti itu. Nah, baiklah. Pertama, kalimah thayyibah pada umumnya diartikan kalimat yang baik, zikir-zikir yang baik. Subhanallah, apapun itu. Sesuatu yang baik. Kedua, kalimah thayyibah dimaknai sebagai ucapan. Ucapan, bukan zikir, perkataan yang baik. Sesuatu yang diucapkan oleh seseorang yang terasa yang enak didengar. Artinya tidak menyakiti hati. Ucapannya manis ya, bahasa Indonesia itu peribahasa kita, ucapannya manis. Artinya orang itu perkataannya tidak pernah menyakiti hati orang. Ini juga ada sebagian ulama mengatakan kalimah thayyibah itu seperti ini. Tetapi kita sudah tahu dan nanti akan dibahas kalimah thayyibah di sini oleh Hadratus Syekh diartikan sebagai kalimat la ilaha illallah. Nah, artinya ini yang diumpamakan. Perkataan yang baik atau dzikir-dzikir yang baik atau secara khusus adalah kalimat la ilaha illallah diumpamakan seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu apa cirinya? Ada 4 cirinya. 1, thayyibah. Pohon itu baik, enak dilihat, wangi istilahnya, tidak bau. Ya. Kemudian buahnya nikmat, bisa dinikmati dan lain sebagainya. Ini pertama, thayyibah. Pohon itu baik. Yang kedua, asluha sabitun. Yang kedua adalah akarnya kuat. Akarnya kuat, asal. Wa far'uha fis sama. Yang ketiga, cabangnya artinya batang pohonnya itu menjulang tinggi, tumbuh tinggi. Artinya pertumbuhannya baik. Tu'ti ukulaha kulahin bi'izni rabbiha. Yang keempat adalah selalu berbuah. Selalu berbuah ini juga banyak tafsirnya. Ada yang mengatakan setiap saat selalu berbuah. Ada yang mengatakan berbuah pada waktu berbuahnya, pada masa berbuahnya. Kita ambil jalan tengahnya saja, bahwa pohon itu memang ada yang musim-musiman, ada yang berbuahnya musiman. Kalau bukan musimnya dia tidak berbuah. Seperti apa? Seperti duren misalnya, kalau tidak musimnya sulit mencarinya. Tetapi ada pohon yang memang tidak ada musimnya. Kapan saja selalu berbuah. Seperti apa contohnya? Kelapa. Kelapa kan tidak ada musimnya. Nah, inilah contoh. Maka tadi sesuatu yang abstrak, diberi umpama, diberi contoh yang konkret. Lihatlah, Allah mengumpamakan perkataan yang baik seperti pohon. Tadi perkataan baik secara umum dulu, kita bicara secara umum dulu. Perkataan yang baik itu karena diumpamakan pohon tadi memiliki akar yang kuat. Akar yang kuat itu apa? Akar yang kuat itu adalah hati manusia. Maka saya ambil pembahasan shin ini karena memang berkaitan dengan makna huruf alif di bulan Syawal, yaitu asrun. Jadi manusia itu kalau ibarat pohon, seperti pohon. Akarnya manusia adalah hati.
Batangnya adalah jasadnya yang terlihat secara zahir. Ya, pohon kan kelihatan yang secara zahir batang, rantingnya, kemudian daunannya, dedaunannya, buah-buahnya. Itu terlihat secara zahir. Yang terlihat secara zahir itu merupakan hasil dampak dari sesuatu yang tidak terlihat, yaitu akarnya. Artinya akarnya ini bagus, menyerap air dengan baik, menyerap pupuk dengan baik, sehingga yang di luar terlihat baik. Inilah akar dari manusia, pangkal dari manusia, pokok dari manusia yang tidak terlihat oleh orang adalah hatinya. Inilah pendidikan dzikir. Yang dididik oleh guru mursyid adalah pangkalnya, pokoknya, akarnya, dasarnya. Karena Syekh Mursyid tahu apabila pangkalnya baik, dasarnya baik, akarnya baik, pokoknya baik, yang paling utamanya baik, maka semuanya akan baik. Seperti perumpamaan pohon ini. Karena pohon yang tidak memiliki akar yang baik, nah di ayat selanjutnya, di ayat 26, ujutusat min faukil ardi malaha min qoror. Pohon yang buruk itu tidak memiliki akar yang kuat. Jadi terombang-ambing. Begitulah manusia, apabila hatinya tidak kokoh, tidak kuat, maka fisiknya, lahiriahnya juga akan seperti itu. Mafika zaharofika. Kembali kepada kalimat yang baik. Apa yang ada di dalam hatimu akan nampak pada lisanmu. Itulah maksud perkataan yang baik secara umum. Kualitas seseorang bisa dilihat dari perkataannya. Bisa dilihat. Mohon maaf, kualitas seseorang bisa dilihat dari perkataannya. Bodoh tidaknya manusia bisa dilihat dari perkataannya. Maka kita diajarkan oleh guru mursyid menjaga lisan. Istilah Abuya, lisan kita ini diikat dengan la ilaha illallah. Inilah yang mengikat lisan kita. Karena tadi lisan itu adalah gambaran, cerminan daripada apa yang ada di dalam hati. Apabila yang keluar dari lisannya buruk, itulah cerminan hatinya. Secara khusus lisan, secara umum adalah semuanya. Amal perbuatannya, akhlaknya adalah gambaran yang ada di dalam hatinya. Zawahirul a'mal min saroiril ahwal. Amal zahir adalah cerminan, gambaran daripada keadaan batin seseorang, hati seseorang. Lantas bagaimana kalau ada orang lahiriahnya baik, tetapi batiniahnya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam batinnya? Itu namanya munafik. Itulah kita, itulah saya. Kelihatannya baik, orang lain melihatnya baik luarnya. Karena tidak ingin ketahuan. Bahasa Indonesia tidak mau kelihatan belangnya. Iya, tidak ingin kelihatan jeleknya, menampakkan kebaikan di hadapan orang. Padahal kita semua tidak bisa membohongi diri sendiri. Kita bisa membohongi orang lain, tapi kita tahu hati kita sendiri. Apa yang ada dalam hati kita. Inilah kita kenapa mesti belajar zikir. Kenapa kita mesti berguru kepada guru mursyid? Supaya selaras apa yang ada di dalam hati dengan yang ada di luar. Meskipun begitu, sudah zikir tapi kok masih belum bisa selaras. Tadi yang di luar dengan yang di dalam belum cocok. Tetaplah teruskan berzikir. Jangan hentikan zikirnya sampai nanti zikir kita itulah yang merubah segalanya, ilmu kita, amal kita, akhlak kita. Ya. Lebih baik kita masih berbuat salah tetapi kita senantiasa berzikir dibandingkan
kita meninggalkan zikir meskipun kita berbuat baik. Karena berarti perbuatan baiknya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah. Jadi zikir inilah untuk menyelaraskan. Zikir inilah, hati kita itu pokok seperti pohon, itu adalah akar, dan segala sesuatu yang lahir, lisan, amal, ilmu yang terlihat oleh manusia adalah seperti pohon, batangnya, buahnya, rantingnya, dedaunan yang terlihat oleh orang. Ketika sudah selaras, sudah sesuai apa yang ada di dalam dengan ada yang di luar, itulah al-mu'min al-haqiqi, seorang mukmin yang sejati, yang benar. Itulah yang kita sedang pelajari kepada guru mursyid kita. Itulah pupuk yang diberikan oleh guru mursyid untuk akar hati kita, yaitulah dzikir hobi. Dengan disiram, dibantu dengan airnya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Inilah untuk membuat kita menjadi perumpamaan pohon yang baik. Itu yang pertama pelajaran daripada ayat ini. Yang kedua adalah secara khusus, ya sudah singkat saja. Sebentar lagi kalau di Jogja ini sudah mau maghrib. Yang kedua secara khusus, Syekh Mursyid Abah Aos di dalam kitab ini mengartikan secara khusus kalimat yang baik itu adalah kalimat la ilaha illallah. Bahwa kalimat la ilaha illallah yang didapat melalui prosesi talqin, memiliki sanad yang jelas dari guru yang jelas, itu seperti pohon yang baik yang memiliki akar yang kuat, tumbuh menjulang tinggi dan berbuah lebat. Sedangkan kalimat la ilaha illallah tanpa talqin, tidak memiliki guru yang mengajarkan, seperti pohon yang tidak memiliki akar yang kuat. Artinya apa? Pendiriannya goyah. Zikir jadi amalkan, tetapi tidak ada perubahan di dalam dirinya. Tidak membuahkan sesuatu. Hatinya masih diombang-ambing oleh kehidupan. Orang lain mungkin melihatnya senang, tetapi tadi hati itu tidak bisa dibohongi. Ya, inilah zikir apabila tidak didapat dari guru dan tidak diamalkan dengan istiqomah tadi, seperti pohon tetapi tidak punya akar. Akarnya lemah, ya, tidak kuat. Akar apa di dalam ilmu itu akar serabut, ya. Jadi mudah dicabut, mudah goyah, tercerabut daripada diombang-ambing oleh kehidupan. Inilah kayak orang seperti ini banyak dicontohkan di dalam Al-Quran, banyak macamnya. Ada yang kalau lagi sedang senang, hidup nikmat, dia tekun ibadahnya karena tidak terganggu kehidupannya. Nah, ada, tapi ketika sedang sulit, dia terombang-ambing, ibadahnya tidak terjaga, tidak meninggalkan zikirnya karena biasa hidup senang, sekarang hidup susah, tidak terbiasa dia, tidak punya akar yang kuat. Ada yang kebalikannya, ada yang karena memang biasa sulit, sudah terbiasa sulit, satu waktu ya, ketika sedang sulit itu kesulitannya membuat dia dekat kepada Allah. Tetapi satu waktu Allah angkat derajatnya, diberikan kenikmatan. Kenikmatan yang Allah berikan kepadanya justru membuat dia lupa kepada Allah tadi, tidak punya akar. Tapi kalau orang mempunyai guru, mendapatkan kalimat talqin la ilaha illallah, insya Allah dengan disiram, dengan dipupuk, ikut mengamalkan segala bimbingan guru mursyid, akan mempunyai akar yang kuat. Apapun kondisi kehidupannya, panas, hujan, terik, dan lain sebagainya, ibarat pohon tetap kokoh, tidak tercerabut dari permukaan bumi. Inilah, apapun keadaannya, sedang senang zikir, sedang sulit zikir, sedang di atas, diangkat derajatnya, tetap zikir, ingat kepada Allah. Sedang di bawah juga, tetap zikir, ini ujian daripada Allah. Singkat saja terakhir,
buah hasil pengamalan dzikir itu dikatakan tu'ti ukulaha kulahinim biidni rabbiha. Buah itu berbuah, pohon itu biidni rabbiha, karena izin Allah. Tadi maka dikatakan ibarat pohon ada yang berbuah musiman. Inilah gambaran kita murid. Kadang buah dikira kelihatan, kadang ada sabarnya, tapi kadang hilang, belum musimnya. Masih musiman. Inilah kita para salik. Ada yang khususnya guru mursyid sudah tidak mengenal musim, setiap saat berbuah. Amaliyahnya menghasilkan akhlak mulia. Seperti itu. Tetapi semua itu biizni rabbiha, dengan sebab izin Allah. Artinya apa? Ketika amaliyah yang kita amalkan membuahkan sesuatu, khususnya ruhaniyah, maksudnya akhlak yang baik, ibadahnya meningkat, ataupun yang bersifat dohiriyah, derajatnya diangkat, urusannya lancar, yang dagang dagangannya laris, yang bekerja mungkin naik naik jabatan dan lain sebagainya. Ingatlah hasil daripada amaliyah itu biizni rabbiha, semata-mata atas izin Allah, bukan karena kehebatan kita, bukan karena keistimewaan kita, bukan karena keistiqomahan kita, bukan karena kemampuan diri kita pribadi, tapi semata-mata inilah rahmat, kasih sayang, izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah disampaikan, berbahagialah, bersenanglah, banggalah dengan amal, dengan hasilnya, karena sebab melihat itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Hal seperti ini akan membuat kita selalu dekat kepada Allah dan menjauhkan kita dari rasa takabur, rasa ujub, sombong, berbangga diri, merasa lebih baik daripada orang. Janganlah merasa bangga, jangan merasa senang dengan amal kita, dengan hasil dari amal kita, karena melihat kita mampu, karena melihat kita bisa, karena melihat kita istimewa, karena melihat kita alim, karena melihat kita ahli ibadah, karena melihat kita istiqomah. Semuanya biizni rabbiha, karena sebab izin Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita ini hanya makhluknya, tidak punya kemampuan. Ilham baik semuanya dari Allah, bukan keinginan kita, bukan kemauan kita. Kemampuan taufiknya mengamalkan ilham baik juga, itu semua semata-mata dari Allah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua dijadikan murid-murid yang istiqomah, selalu mendapatkan siraman dan juga pupuk yang baik. Kita ikut bimbingan guru mursyid sehingga kita menjadi murid-murid yang dibanggakan oleh guru, menjadi orang-orang mukmin yang dituntun, yang dibimbing sebagaimana bimbingan Rasulullah Muhammad SAW. Dengan berkah karamah Syekh Mursyid, Allah kabulkan segala hajat kita, dalam arti hajat ruhani. Kita yang malas, diganti kemalasan kita dengan sungguh-sungguh untuk ikut bimbingan guru mursyid, diberikan keinginan dan kemampuan untuk istiqomah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf sudah diberikan kesempatan untuk ikut kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.